Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila, NIM saya 1901111015. Saya dari kelas Manajemen SDM semester 5. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengembangan UMKM melalui digitalisasi, teknologi, dan integrasi akses pemodalan. Yang pertama adalah latar belakang. Usaha mikro, kecil, menengah atau yang disingkat dari UMKM memegang peran besar dalam perekonomian Indonesia. UMKM dianggap sebagai salah satu cara yang efektif dalam pengatasan kemiskinan. UMKM dapat menciptakan peluang kerja bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga membantu mengurangi pengangguran. Salah satu daerah yang memiliki UMKM yang potensial adalah Kabupaten Cirebon, yang merupakan kabupaten atau kota perdagangan. Perkembangan UMKM di Kabupaten Cirebon pun dari tahun ke tahunnya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Salah satu di daerah Kabupaten Cirebon yaitu di Desa Sinangkasih. Meskipun perkembangan dari tahun ke tahun, akan tetapi masih menyisakan banyak permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya yang pertama ada rendahnya kualitas SDM, yang kedua kurangnya inovasi, yang ketiga akses permodalan rendah, dan yang keempat yang terakhir itu minimnya pendampingan. Pendekatan yang akan diterapkan dalam program pendampingan kewirausahaan bagi UMKM diantaranya adalah sosialisasi, pelatihan dan pembimbingan, serta pendampingan teknik usaha. Pelaksanaan pendampingan terhadap 10 UMKM tenan dilakukan secara tim berdasarkan bidang keahlian dan permasalahan yang dihadapi. Output kegiatan adalah peningkatan kapasitas UMKM tenan dalam hal digitalisasi, pemasaran, dan kemudahan akses pemodalan. UMKM yang dibina di bidang makanan. Hasil yang signifikan dapat terlihat dari 10 UMKM sudah dapat memasarkan produk hingga keluar daerah. Sehingga kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Akses pemodalan yang diperoleh yang juga relatif lebih mudah karena sudah dapat membuat laporan keuangan dan proposal bisnis untuk pencairan dana dari investor atau perbankan. Hal ini berbeda sekali dengan kondisi sebelum adanya kegiatan pendampingan. Selanjutnya ada metode yang diterapkan untuk pencapaian pemecahan permasalahannya adalah metode sistem tindakan dan pembelajaran yang partisipatif, yang dikenal sebagai metode PLA atau Participatory Learning and Action. Dengan metode PLA, proses dan evaluasi dilakukan secara partisipatif. Secara singkat, PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar tentang suatu topik, pengolahan, pemeliharaan, dan lain-lain. Setelah itu diikuti aksi atau kegiatan real yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut menurut Mardikanto 2013. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Kegiatan ini dilakukan langsung di daerah tempat tinggal pelaku UMKM, yaitu di Desa Sinangkasih. Secara umum, kegiatan pendamping yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tahap awal sosialisasi mengenai perkembangan teknologi bagi pelaku UMKM. Kemudahan teknologi menyebabkan peningkatan penjualan produk yang memberikan contoh usaha yang sudah berkembang di sekitar wilayah Cirebon. Dan kemajuan teknologi memudahkan pelaku usaha untuk membuat produknya yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, tahap kedua, pelatihan mengenai kemasan produk yang lebih modern dan lebih diminati masyarakat saat ini. Pelatihan seperti membuat desain kemasan, merek dagang, dan komposisi yang tepat dalam pengemasan produknya. Setelah produk sudah jadi, dapat langsung dipasarkan secara offline dan online. Yang ketiga, tahap ketiga itu memberikan pelatihan mengenai perencanaan usaha
mulai dari menghitung biaya produksi, harga pokok produksi, biaya investasi hingga laba yang diinginkan, sehingga dapat membuat suatu perencanaan bisnis yang baik. Selanjutnya ada kesimpulan. Pelaku UMKM berhasil membuat produk sesuai dengan permintaan pasar dengan manfaat perkembangan teknologi saat ini. Peningkatan teknik pemasaran produk UMKM melalui offline dan online, sehingga biaya pemasarannya jadi lebih efisien dan efektif. Peningkatan pendistribusi barang hasil produksi juga UMKM di Desa Sinakasi. Sebelumnya produk dipasarkan di daerah setempat, saat ini produk dipasarkan sampai luar daerah. Terus peningkatan akses pemodalan pelaku UMKM di Desa Sinakasi. Dulu produksi yang dihasilkan masih skalanya kecil. Dengan kemudahan akses saat ini bisa lebih berkembang dengan peningkatan skala produksi. Selanjutnya yang terakhir ada saran. Yang pertama, diperlukan dukungan dari semua stakeholder atau dinas koperasi dan UMKM di Kabupaten Cirebon atau lembaga terkait, sehingga pengembangan kapasitas UMKM tenan dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua, dibutuhkan program lanjutan secara kontinu sehingga mengarah pada peningkatan kapasitas UMKM tenan, baik dalam bentuk peralatan maupun akses permodalan serta fasilitasi promosi melalui pameran tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun nasional. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada dihasilkan program pengembangan UMKM tenan melalui teknologi informasi dengan dukungan e-marketing berbasis web. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.